Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Kak Agatha dan Kak Jalu. Untuk Kak Agatha dan Kak Jalu, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mas Ino. Sebelumnya, selamat siang teman-teman dari SMA Kolose Loyola, umum Bapak Ibu Guru, serta orang tua dari siswa Kolose Loyola sendiri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sehingga kami dari Universitas Sanata Dharma diberi kesempatan untuk bertemu nih secara virtual bersama teman-teman. Di sini yang menjadi perwakilan dari Universitas Sanata Dharma, saya sendiri, Agatha Widya, dari Prodi Manajemen berasal dari Yogyakarta, dan rekan saya sendiri Jalunin Jatmiko dari Prodi Akuntansi dan dari Kota Purwokerto. Ya, kali ini, siang ini, Kak Agatha dan Kak Jalu mau memberikan nih gambaran kepada teman-teman tentang penerimaan mahasiswa baru, gambaran tentang Universitas Sanata Dharma sendiri. Sebelumnya, kami akan memutarkan video profil singkat mengenai USD sendiri. Selamat menyaksikan. Sanata Dharma lebih dari sekedar sebuah perguruan tinggi, tetapi merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang disiapkan dan dilengkapi berbagai fasilitas dan tata kelola yang baik, yang memungkinkan segenap generasi muda untuk menikmati kegembiraan, kepercayaan diri, serta pertumbuhan yang optimal. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Ya, baik teman-teman. Itu tadi merupakan video profil singkat mengenai Universitas Sanata Dharma, teman-teman. Di awal video tadi, teman-teman sudah disapa nih oleh Bapak Rektor kita, Bapak Eka, lalu melihat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di USD sendiri, lalu melihat berbagai macam gedung-gedung, lalu melihat nih ada bocoran tentang program studi yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk nih ke sekilas Yogyakarta, karena USD ini berada di Yogyakarta. Kita langsung dipandu oleh Kak Jalu. Untuk Kak Jalu dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Agatha. Nah, selamat datang teman-teman di Jogja Istimewa. Nah, mengapa sih Yogyakarta itu menjadi tujuan buat teman-teman untuk melanjutkan studi? Yang pertama, itu karena penduduknya yang ramah-ramah. Nah, jadi kalau semisalnya teman-teman nanti datang ke Yogyakarta, jangan takut teman-teman kalau semisalnya nanti kayak nggak ada yang kenal atau orangnya nanti nggak ramah, itu nggak teman-teman. Di Yogyakarta itu terkenal orangnya ramah-ramah. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di jalan itu pasti bakal ada yang nyapa gitu. Kalau nggak paling nggak senyum atau menganggukkan kepala. Nah, itu makanya Yogyakarta terkenal dengan penduduk yang ramah. Yang kedua, itu banyak destinasi wisata. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketika di kampus banyak banyak tugas atau lagi penat di kampus, banyak masalah juga. Nah, itu nanti ke teman-teman bisa datang ke wisata-wisata yang ada di Yogyakarta, seperti ada Candi Prambanan, ada Malioboro, dan ada pantai-pantai yang bagus sekali ada di Gunung Kidul gitu. Lalu biaya hidup yang murah, teman-teman. Dimana kalau misalnya di Yogyakarta ini makanannya terkenal murah-murah. Nah, semisal nih teman-teman buat belum ada datang ke Yogyakarta dan belum ada difasilitasi kendaraan oleh orang tua, jangan khawatir teman-teman. Di sini kita punya juga Trans Yogyakarta, di mana teman-teman bisa keliling satu kota Yogyakarta itu dengan hanya eh, harga Rp3.500 itu teman-teman bisa keliling muter-muter Yogyakarta, bisa sampai ke Malioboro, Candi Prambanan, dan tempat-tempat lainnya kalau misalnya teman-teman pengen ke suatu tempat gitu. Jadi mudah sekali untuk sarana transportasinya. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk di kedatangannya di Jakarta Istimewa. Lalu selanjutnya akan eh, dilanjutkan ke sekilas USD yang akan dipandu oleh Kak Agatha. Silakan Kak Agatha. Oke, terima kasih Kak Jalu. Iya, benar banget teman-teman. Kita akan masuk ke sekilas USD nih teman-teman. Mungkin teman-teman melihat nih di layar HP teman-teman atau laptop atau komputer teman-teman ada suster, ada mbak-mbak yang pakai hijab, lalu ada berbagai macam mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin dari fisiknya udah tahu ya dari asalnya dari mana seperti itu. Karena jawabannya di Sanata Dharma sendiri kami bersama-sama untuk merawat keberagaman teman-teman. Next. Nah, mengapa sih USD yang harus teman-teman pilih untuk kelanjutan kalian setelah SMA nanti? Yang pertama, USD ini mempunyai tagline yaitu cerdas dan humanis. Yang pertama kita mau masuk nih ke cerdas dulu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kita menuntut ilmu, pastinya kita mencari suatu pendidikan, ilmu, pengetahuan, sama juga nih teman-teman di USD ini memberikan wadah atau tampungan bagi teman-teman untuk cerdas dalam bidang akademis. Dan USD sendiri mendorong atau mendukung, misalnya nih ada gambar atau foto kakak-kakak yang melakukan kontingen PIMNAS, lalu yang sebelahnya itu Bapak Eka, Bapak Rektor kita bersama Wakil Rektor kita Bapak Oda yang memegang bendera Spanyol nih teman-teman, karena USD sendiri mempunyai kerjasama oleh Universitas Loyola. Lalu yang bawahnya itu adalah perayaan Ekaristi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen atau tenaga kerja yang ada di USD. Lalu sebelahnya itu ada mas-mas dari teknik mesin teman-teman yang melakukan percobaan kincir angin di salah satu pantai yang ada di Yogyakarta. Next. Selanjutnya, USD sendiri sudah memiliki akreditasi institusi A yang sudah terdaftar dalam SK BAN PT dan memiliki nilai tertinggi ketiga di perguruan secara nasional. Nah, kita mau masuk nih. Mungkin
kita akan masuk ke unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Mungkin teman-teman kalau waktu sekolah ingetnya ekstrakurikuler nih ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ikut kalau misalnya pingin berbau olahraga, ada basket, badminton, lalu ada taekwondo, banyak sekali. Atau teman-teman suka nih sama paduan suara, ada dance juga, ada karawitan, ada teater, atau mau ikut gabung ke salah satu band milik USD sendiri, yaitu section band. Lalu kita, kalau misalnya teman-teman pingin nih atau mempunyai kecenderungan passion di bidang komunikasi atau jurnalistik, teman-teman bisa ikut Natas, Dialog Magazine, Mazda, atau Lenskap. Selanjutnya, karena di USD sendiri memiliki keberagaman dari budaya, ras, maupun agama, maka USD sendiri memberi tampungan atau wadah bagi seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, oh ya ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pingin nih berbau dengan militer gitu kan, teman-teman bisa ikut resimen mahasiswa karena langsung diajarin oleh bapak-bapak TNI. Nah, ini pengembangan kepribadian mahasiswa. Mungkin tadi Bu Priska sudah membocorkan ya tentang Insada sendiri. Iya, benar banget. Insada sendiri itu merupakan kalau teman-teman ingat ospek. Nah, Insada itu salah satu ospek yang ada di Sanata Dharma, namun mempunyai nama Insada, Inisiasi Sanata Dharma, di mana teman-teman nanti berkembang, lalu diberikan motivator-motivator oleh beberapa artis ibu kota atau motivator seperti Adi MS, Tasya Kamila, Stephanie Horizon, dan banyak banget lainnya. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman sudah melakukan beberapa kegiatan di Insada sebelum-sebelumnya, ini malam pengukuhan teman-teman menjadi mahasiswa di USD sendiri, namanya malam inaugurasi. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan Insada atau sudah tergabung dalam kegiatan Insada, selanjutnya teman-teman akan masuk ke formasi cerdas humanis. Mungkin teman-teman mengenalnya dengan wali kelas ya. Nanti di formasi cerdas humanis ini langsung didampingi oleh dosen pembimbing akademik atau DPA atau teman-teman familiarnya dengan wali kelas, di mana teman-teman bisa cerita-cerita, mengembangkan beberapa kepribadian teman-teman di sini, begitu. Lalu selanjutnya ada beberapa program internasional nih teman-teman. Mungkin teman-teman tanya ya, Kak ada nggak sih program internasional yang ada di Sanata Dharma? Ada banget nih teman-teman. Yang pertama, Service Learning Program, di mana kita itu melakukan KKN ada di luar negeri, dan ini hanya bisa dilakukan di Universitas Jesuit yang ada di Asia Pasifik. Dan ini di Indonesia sendiri hanya ada di Universitas Sanata Dharma, teman-teman. Selanjutnya, ini ada Global Leadership Program, di mana kita itu membahas isu-isu terkait dengan internasional atau lokal sesuai dengan tema yang diangkat pada saat itu. Selanjutnya, ada Konkuk Winter Program, di mana kita ini bersama-sama pergi ke Korea gitu kan. Teman-teman kalau misalnya suka dengan Korea atau K-pop bisa banget main-main atau daftar Konkuk Winter Program, di mana diselenggarakan di Korea selama 2 minggu untuk mempelajari budaya serta bahasa Korea sendiri, teman-teman. Selanjutnya ada SMS Akuka, di mana di SMS Akuka ini teman-teman untuk mempromosikan atau memfasilitasi program pertukaran pelajar. Selanjutnya ada summer program sesuai dengan namanya yang dilakukan di masa musim panas nih teman-teman, berbeda di tempat-tempat sebelumnya. Summer program ini dilakukan atau berada di Australia. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih teman-teman ke fasilitas. Fasilitas akan dijelaskan oleh Kak Jalu. Untuk Kak Jalu, dipersilahkan. Baik Kak Agatha, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk fasilitas, yang pertama itu ada perpustakaan teman-teman. Di mana perpustakaan Universitas Sanata Dharma ini merupakan yang terlengkap di Jogja. Salah satu terlengkap. Nah, di sini kita juga
memiliki koleksi-koleksi buku-buku Soekarno yang kalau misalnya teman-teman nanti tertarik dengan sejarah atau tentang Soekarno, nah nanti teman-teman bisa melihat nih buku-bukunya apa aja sih yang dibaca Soekarno, apa aja sih buku-buku yang pernah ditulis oleh Soekarno gitu. Lalu untuk jaringan internet, fasilitas yang kedua itu jaringan internet di Sanata Dharma itu sangat kencang teman-teman, bahkan bisa mencapai sudut-sudut di Sanata Dharma. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak punya paketan, nah bisa nih pakai wifi-nya Sanata Dharma dan itu mencakup semua gedung dan semua pojok kampus gitu. Lalu kita juga ada apotik nih, di mana apotik ini kalau misalnya teman-teman sakit jangan khawatir untuk kesusahan untuk mendapatkan obat karena kita ada apotik. Gitu. Lalu ada klinik dokter di mana kalau misalnya teman-teman sakit nanti bisa untuk berobat di sini dan ini gratis teman-teman kalau untuk Sanata Dharma, untuk mahasiswa Sanata Dharma. Lalu yang selanjutnya ada konseling di mana teman-teman kalau misalnya ada masalah dengan teman atau masalah dengan kampus, nah nanti teman-teman bisa untuk konseling di pusat layanan konseling Universitas Sanata Dharma dan ini gratis juga. Nanti teman-teman tinggal kontak aja untuk pengen konsultasinya gitu. Lalu di sini apabila teman-teman ketika kuliah belum ada fasilitas laptop, teman-teman bisa datang ke workstation-nya Sanata Dharma yang berada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas teman-teman ataupun untuk hanya sekedar menonton YouTube atau film di workstation ini. Tuh. Lalu ada auditorium. Auditorium kita ini merupakan auditorium yang satu-satunya yang mempunyai standar internasional teman-teman untuk yang pertama kali di Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu. Nah, lalu ini teman-teman ada gambaran dari kampus 1 di Universitas Sanata Dharma dan ini adalah gambaran kampus 2 Sanata Dharma. Dan ini adalah kampus 3 Sanata Dharma yang berada di Paingan. Dan ini merupakan kampus 4 yang berada di Kentungan, Yogyakarta, di mana di kampus Kentungan ini banyak untuk frater-frater atau program studi filsafat keilahian. Di situ nanti teman-teman yang pengen jadi romo atau frater nanti bakal kampusnya ada di kampus 4 gitu. Lalu ini ada kampus 5 di mana berada di Kota Baru. Kalau misalnya teman-teman nanti pergi ke Malioboro, nanti teman-teman bisa mampir nih ke Kota Baru atau kampus 5 ini yang berada di Kota Baru. Nah, lalu berikutnya ada lapangannya Sanata Dharma atau juga kita juga punya running track. Nah, teman-teman kalau misalnya suka jogging, nah pagi-pagi atau sore-sore teman-teman bisa ke sini buat jogging nih teman-teman, buat olahraga pagi-pagi sore-sore sama teman-temannya. Tuh. Lalu ini ada tangga Cinderella, di mana tangga Cinderella ini kenapa dinamain tangga Cinderella karena tangga ini mirip nih sama Disney. Kalian sering nonton film kan? Nah, ini sama teman-teman kayak tangga-tangganya Disney di Cinderella gitu. Next, nah ini kita juga ada kapel teman-teman. Nah, kapel ini biasanya digunakan untuk beribadah mingguan, tapi kalau sedang PPKM ini tidak digunakan ya, hanya digunakan ketika sebelum PPKM dan untuk misa awal semester dan akhir semester. Gitu. Nah, ini juga kita juga punya lapangan juga di Paingan, kampus 3. Dan ini adalah asrama teman-teman, asramanya Sanata Dharma. Tapi ini untuk asramanya tidak dibuka untuk umum ya teman-teman. Ini asramanya hanya digunakan oleh pihak yang bekerjasama dengan Sanata Dharma, itu pemerintahan yang lebih tepatnya pemerintahan yang bekerjasama dengan Sanata Dharma untuk mahasiswa-mahasiswa yang untuk kuliah di sini. Nah, ini asramanya gitu. Nah, di sini ada juga teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen nunggu kelas atau pengen ngerjain kelompok bareng teman-temannya, di sini ada juga student hall yang ada di ada di kanan teman-teman, itu student hall, itu tempat teman-teman bisa nunggu kelas ataupun kerja kelompok gitu. Lalu di sini juga ada lorong cinta gitu atau kita sebutnya lorcin.
Lalu berikutnya ke fakultas. Nah, kalau Universitas Sanata Dharma ini kita memiliki 8 fakultas dan 35 prodi, teman-teman. Nah, di mana itu yang pertama adalah Fakultas Ekonomi. Kita memiliki 3 prodi, yaitu antaranya akuntansi dengan akreditasi B, ekonomi dengan akreditasi baik, manajemen dengan akreditasi B. Lalu berikutnya ada Fakultas Farmasi dengan 1 prodi, yaitu farmasi dengan akreditasi A. Lalu ada Fakultas Teologi, ada 1 prodi yaitu Filsafat Keilahian dengan akreditasi A. Lalu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita memiliki 12 prodi. Nah, rata-rata udah memiliki akreditasi A nih, teman-teman. Kecuali pendidikan kimia, karena pendidikan kimia ini baru di Sanata Dharma, gitu, baru mendapatkan akreditasi baik. Gitu. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Agatha. Silakan Kak Agatha. Oke, terima kasih Kak Jalu. Selanjutnya nih teman-teman, kita mau main-main ke Fakultas Psikologi yang memiliki 1 program studi, yaitu psikologi sendiri yang sudah terakreditasi A. Selanjutnya kita akan main-main ke Fakultas Sains dan Teknologi yang memiliki 4 program studi, informatika, teknik elektro, teknik mesin, matematika yang sudah terakreditasi B. Selanjutnya, Fakultas Sastra yang memiliki 3 program studi, teman-teman, Sastra Indonesia, Sastra Inggris yang sudah terakreditasi A, dan program studi sejarah yang sudah terakreditasi B. Lalu kita ke fakultas yang terakhir, yaitu Fakultas Vokasi. Berbeda dengan teman-teman fakultas lainnya, teman-teman, bahwa Fakultas Vokasi ini masa tempuh studinya 3 tahun dan memiliki gelar diploma. Memiliki 3 program studi, yaitu D3 Mekatronika, D3 Teknologi Elektromedis, D3 Teknologi Perancangan Mekanik yang sudah terakreditasi B. Nah, itu tadi beberapa fakultas yang ada di Sanata Dharma, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke prestasi yang akan dijelaskan oleh Kak Jalu. Untuk Kak Jalu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Agatha. Nah, selain itu, mahasiswa Sanata Dharma ini cerdas-cerdas, teman-teman. Kita memiliki banyak sekali prestasi-prestasi unggulan. Yang pertama ini ada Kak Heni, di mana mahasiswa farmasi Universitas Sanata Dharma meraih juara 2 dalam ajang Passion Counseling Event pada tahun 2018 dengan kategori Advanced Asia Pacific yang diselenggarakan di Jepang. Lalu ada tim Taekwondo Universitas Sanata Dharma meraih medali perak dalam ajang kejuaraan nasional Taekwondo UT Pro Bali pada tahun 2019 cabang Pomsai individual senior putra yang diselenggarakan di Bali pada 7-8 September 2019. Lalu tim debat psikologi USD meraih juara 2 dalam kompetisi lomba debat nasional Picasso di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2018. Lalu selanjutnya, PSM atau Paduan Suara Mahasiswa Kantus Firmus USD meraih gold medal dan silver medal dalam acara PAS Parawi 2018 di Manokwari, Papua. Lalu Manuel Pedro Silva Lima, mahasiswa internasional dari Brasil yang merupakan mahasiswa PBSI USD, meraih juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia di Connect with Respect International Student Summit 2017 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang. Lalu ada Albertus Ivan Brilian, mahasiswa farmasi USD mewakili Indonesia memborong 2 kejuaraan dunia di World Congress 2016 di Harare, Zimbabwe. Lalu ada tim basket Universitas Sanata Dharma yang berhasil menduduki peringkat 2 pada ajang Accounting Academic Basketball Championship yang diadakan oleh AAYKPN pada tahun 2017. Dan kembali lagi PSM Kantus Firmus USD meraih penghargaan Winner of the kategori Mixed Youth dan Golden Diploma level 4 pada kategori Folklore dalam ajang The Sixth Vietnam International Choir Competition pada tahun 2019. Dan mahasiswa USD juga pernah meraih Honorable Mention KN MIPA pada tahun 2021. Dan mahasiswa USD raih juara 1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia Stiva Riau pada 5 September 2021. Nah, lalu untuk
Berikutnya pada pendaftaran akan dibacakan oleh Kak Agatha. Ya, baik. Terima kasih Kak Jalu. Mungkin teman-teman bertanya ya, Kak, gimana sih cara daftarnya? Lalu ada nggak sih beberapa program beasiswa yang ada di Sanata Dharma? Ada teman-teman, kita akan share screen. Sebentar ya teman-teman, ditunggu. Nah, seperti yang di layar nih teman-teman, teman-teman bisa langsung akses ke pmb.usd.ac.id. Di situ merupakan website yang merangkum semua informasi penerimaan mahasiswa baru nih teman-teman. Kita akan masuk ke program sarjana dan diploma. Nah, di sini sudah banyak sekali beberapa hal atau beberapa informasi. Kita mau masuk nih ke program studi dan akreditasinya. Mungkin tadi Kak Jalu dan Kak Agatha sudah menyinggung sedikit. Ini teman-teman kalau misalnya kurang jelas di PPT tadi, teman-teman bisa langsung akses ke pmb.usd.ac.id. Nah, di bawahnya ini ada beberapa program. Mungkin teman-teman nggak asing atau malah nggak tahu nih tentang program double degree, di mana Sanata Dharma ini memberikan suatu program ini S2 tapi di luar negeri teman-teman. Asik banget nggak sih? S1-nya di Indonesia tapi S2-nya di luar negeri. Ini diselenggarakan di Swinburne University of Technology di Malaysia. Tapi mohon maaf, hanya 3 program studi yang mampu atau bisa masuk ke program ini, yaitu sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, lalu informatika. Jadi teman-teman nanti kalau sudah menyelesaikan di semester 7, nanti masuk ke semester 8 sambil ngerjain skripsi, pusing-pusing skripsi, teman-teman bisa langsung lanjut ke S2 di Malaysia. Lalu kita akan masuk ke biaya studi nih teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Kak, kuliah di USD ini mahal atau enggak sih? Mungkin itu teman-teman bisa menilainya sendiri di beberapa list program studi dari nomor 1 sampai nomor 2, dari program sarjana sampai D3 atau diploma sudah lengkap banget. Apa aja yang biasanya teman-teman harus bayarkan, DPP, SKS-nya berapa, dan banyak banget lainnya. Nah, di bawahnya juga ada beberapa prosedur, misalnya teman-teman, ada nggak sih Kak, bisa nggak sih keringanan DPP? Ada teman-teman, jadi teman-teman bisa memperhatikan di layar ada informasi mengenai keringanan DPP dengan beberapa persyaratan atau mengunggah atau mengumpulkan berkas yang ada di website sendiri. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke biaya beasiswa mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau misalnya teman-teman punya KIP kuliah atau KIP kuliah itu dulu bidik misi, itu merupakan salah satu program dari pemerintah sendiri yang diberikan oleh mahasiswa atau mahasiswi kurang mampu. Nah, ini ada beberapa persyaratan mengenai KIP sendiri. Mungkin teman-teman langsung bisa update di pmb.usd.ac.id. Ini mohon maaf, ini persyaratan KIP kuliah pada tahun 2021. Nanti tahun 2022 ketika teman-teman nanti masuk atau mendaftarkan di USD sendiri, ini akan diupdate teman-teman. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya teman-teman tentang beberapa beasiswa-beasiswa yang ada di USD sendiri. Nah, selain KIP, apa aja sih Kak beasiswa yang ada di USD sendiri? Nah, ini udah banyak banget teman-teman. Beberapa daftar beasiswa ini teman-teman bisa langsung ajukan dari semester 1 atau awal masuk atau ongoing saat semester 3. Kalau pertama masuk atau saat mendaftar, teman-teman bisa mendaftar KIP tadi atau Cerdas Humanis atau Driarkara itu langsung dari Sanata Dharma sendiri atau beberapa program beasiswa lainnya seperti Astra, Toyota Astra, ada beasiswa dari beberapa daerah juga atau beasiswa dari Jarum. Aduh, banyak banget teman-teman. Selanjutnya, nah itu tadi merupakan beasiswa atau cara daftarnya nih teman-teman ada di Sanata Dharma. Nah itu tadi presentasi dari kami Universitas Sanata Dharma. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan tentang beasiswanya lagi, pendaftarannya lagi, atau tadi Mas JJ
masih bingung tentang program studi yang ingin diambil, bisa banget langsung menanyakan langsung di sini, nanti kami coba untuk menjawab. Dan beberapa informasi mengenai WA, lalu website-website yang ada, Instagram kami juga ada, teman-teman bisa kepoin langsung, kami tulis di room chat yang ada di Zoom, teman-teman bisa mengaksesnya secara langsung atau bisa langsung di save, copy paste gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Agatha dan Kak Jalu atas pemaparan materi yang tadi telah diberikan ya. Nah, jadi teman-teman selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelumnya aku akan mencoba merangkum apa yang tadi disampaikan oleh Kak Agatha dan Kak Jalu. Jadi tadi di awal kita sudah diberikan materi mengenai mengapa kita harus kuliah di Jogja, karena yang pertama tadi masyarakatnya yang ramah, banyak destinasi wisata, dan juga biaya hidup yang murah. Lalu selanjutnya juga mengapa harus berkuliah di Universitas Sanata Dharma, karena Universitas Sanata Dharma memiliki tagline cerdas humanis dan juga memiliki sudah terakreditasi A dan juga memiliki nilai tertinggi ketiga secara nasional. Juga selain itu di Sanata Dharma memiliki UKM yang sangat banyak sekali, baik dari olahraga, seni, minat bakat, kerohanian, juga tadi juga ada pengembangan kepribadian mahasiswa. Tadi kan juga sudah dibocorkan oleh Ibu Priska tadi ya mengenai Insada atau Inisiasi Sanata Dharma. Lalu juga ada program-program pengembangan kepribadian mahasiswa yang lainnya. Lalu juga di Universitas Sanata Dharma itu juga memiliki program internasional seperti Service Learning Program, itu semacam KKN atau semacam kunjungan di Universitas Yesuit di Asia Pasifik, lalu juga ada Konkuk Winter Program, Summer Program, ada Leadership Program juga, dan juga selain itu fasilitas di Universitas Sanata Dharma ini cukup lengkap ya teman-teman. Tadi memiliki perpustakaan yang lengkap, paling lengkap di Jogja. Bahkan di tiap kampus tadi kan ada 5 kampus ya Universitas Sanata Dharma, di tiap kampus itu memiliki perpustakaan, juga memiliki apotek, klinik dokter, lalu juga memiliki layanan konseling teman-teman. Juga ada workstation dan juga auditorium dengan standar internasional. Dan selain itu Universitas Sanata Dharma menawarkan banyak sekali beasiswa baik dari pemerintah maupun dari Universitas Sanata Dharmanya gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mulai memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta atau bagi teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Begitu. Baik, masih kita tunggu. Oh ya teman-teman, untuk mengirimkan pertanyaannya disetting ke everyone ya teman-teman agar peserta lain juga mengetahui apa yang ingin ditanyakan begitu. Oke, ini sudah ada yang masuk melalui direct message. Coba aku bacakan ya, Kak. Selamat siang, saya mau bertanya, kapan pendaftaran Universitas Sanata Dharma dibuka untuk tahun pelajaran 2022-2023? Begitu. Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Ratna nih ya, udah tanya tentang pendaftaran yang ada di Sanata Dharma. Tapi ini kayaknya langsung tanya nih terakhirnya kapan. Jadi Sanata Dharma ini sebenarnya belum membuka pendaftaran bagi tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran itu akan kami buka di bulan November atau sebelum ya benar November atau sebelum November. Teman-teman langsung cek aja di PMB, siapa tahu nanti informasinya sudah terupdate. Lalu pendaftaran terakhir itu biasanya di bulan Agustus, itu awal atau Juli, tergantung. Euforia masyarakat Indonesia ini sangat gemar dengan Sanata Dharma, jadi kita tergantung euforia atau calon pendaftar lainnya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Agatha. Berarti ini juga menjawab mengenai pertanyaan kapan gelombang pendaftaran 1, 2, 3 Universitas Sanata Dharma ya Kak? Berarti belum ada ya Kak? Iya, belum ada kalau gelombang-gelombangnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang bertanya. Untuk fakultas psikologi, apakah itu psikologi untuk IPA, IPS, atau umum? Gitu. Baik, untuk
pertanyaan psikologi ya. Ini nggak ada kualifikasi khusus, jadi teman-teman maupun dari IPA maupun dari IPS bisa mencoba untuk masuk ke jurusan psikologi nih, teman-teman. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalu. Mungkin ini juga pertanyaan hampir mirip nih Kak. Apakah di Universitas Sanata Dharma ini bisa melakukan lintas jurusan Kak? Jadi kan di SMA kan ada jurusan IPA, jurusan IPS. Apakah dari jurusan IPS bisa mendaftar di program studi milik jurusan IPA atau sebaliknya gitu Kak? Bisa dijelaskan? Ya, kalau misalnya IPS mau teman-teman prodinya mohon maaf, waktu SMA itu mengambil IPS, boleh banget masuk atau bergabung di Fakultas Psikologi, tidak ada ketentuan khusus, tapi mohon maaf, ada beberapa ketentuan khusus itu ada di program farmasi. Jadi teman-teman kalau misalnya IPS itu mohon maaf, belum bisa untuk bergabung di Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi hanya diperuntukkan di SMK Kesehatan atau Farmasi sendiri atau saat SMA ini IPA. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalu dan Kak Agatha. Lalu untuk selanjutnya, ini ada yang mohon dijelaskan mengenai biaya kuliah jurusan filsafat keilahian. Karena tadi tidak ada di daftar yang ditampilkan. Gitu, Kak. Oke, baik. Untuk filsafat keilahian sendiri itu untuk prodinya diurus sendiri oleh prodinya sendiri. Jadi kita kurang tahu nih untuk biayanya. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi ke prodinya. Mungkin nanti ya kita kasih ini ya apa nomornya gitu. Oke, baik. Berarti nanti akan dikirimkan kontak person melalui kolom chat ya, Kak? Baik, Kak. Oke, untuk selanjutnya, apakah jurusan filsafat khusus untuk frater atau bisa untuk umum? Oke, terima kasih untuk orang tua ya dari Kolose Loyola sendiri, Bapak atau Ibu nih Barbara, untuk filsafat sendiri itu memang ini merupakan salah satu program studi yang biasanya itu kebanyakan mahasiswanya dari Frater, Bruder, Romo, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diakses oleh kaum awam seperti itu. Tapi memang diperuntukkan atau mempelajari tentang beberapa hal yang berkaitan tentang teologi sendiri. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Untuk Fakultas Sastra, apakah bisa untuk IPA atau harus IPS? Gitu, Kak. Baik. Untuk Fakultas Sastra itu bisa teman-teman dari IPA atau IPS nanti bisa masuk teman-teman. Jadi dicoba aja daftar. Nah, siapa tahu bisa masuk sastra Inggris atau sastra Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Lalu untuk selanjutnya nih, kan saat ini sedang ada program MBKM ya, Kak. Apakah di Universitas Sanata Dharma sudah menggunakan program MBKM itu dari pemerintah? Oke, untuk program tersebut ada teman-teman itu ada di beberapa program studi seperti PBI, farmasi, seperti itu. Jadi 3 prodi ini ada dalam program tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan lagi atau masih bingung nih, bisa langsung saja bertanya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali ya, teman-teman. Mumpung masih ada Kak Jalu dan Kak Agatha nih, bisa langsung saja bertanya di kolom chat ya, Kak. Lalu kita masih menunggu. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih. Program extension course bahasa Inggris sudah tidak ada ya, Kak? Oke, ini kayaknya semangat banget nih Mbak Ratna nih untuk bertanya. Udah 2 kali pertanyaan, bagus nih. Dari tadi mungkin memperhatikan kami dalam berpresentasi mungkin ya. Kalau extension course di bahasa Inggris itu ada teman-teman, itu masa studinya selama 2 tahun dan bersertifikat seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau cari informasi itu ada semua di web kami yang sudah tertera di room chat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak
Agatha dan Kak Jalu, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Mengenai tadi kan ada asrama tapi tidak khusus untuk umum ya Kak ya. Tidak khusus untuk umum dan hanya untuk mahasiswa yang memiliki kerjasama dengan kampus Sanata Dharma. Nah, lalu untuk mahasiswa dari luar kota ini mengenai kayak kos-kosan atau asrama, apakah biayanya itu mahal? Dan lingkungan sekitarnya itu bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Kak Ino sudah bertanya tentang beberapa tadi ya, tentang asrama tadi. Iya, benar banget. Kalau asrama di Sanata Dharma sendiri, itu khusus untuk pemerintah yang bekerja sama oleh USD sendiri. Contohnya MAPI Papua sama Nias Barat. Tapi kalau misalnya teman-teman nih bertanya atau bingung-bingung cari kos-kosan atau kontrakan mungkin ya di sekitar Sanata Dharma, itu sudah banyak banget teman-teman. Dari harga 500.000 sampai 1 juta lebih juga ada, itu disesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman. Pasti tentunya fasilitas yang ditawarkan juga berbeda. Tapi semua atau beberapa suasana yang ada di Yogyakarta, jangan khawatir teman-teman, karena beberapa masyarakat sekitar di Sanata Dharma itu juga welcome. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Jalu, bahwa masyarakat di Jogja ini sangat ramah teman-teman. Jadi apalagi sama warga lokal atau warga perantau atau turis asing, itu sudah ramah sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk merantau nih ke Yogyakarta, khususnya di Sanata Dharma sendiri. Seperti itu. Oke, baik Kak. Tapi nampaknya kita ternyata masih banyak cukup waktu Kak untuk tanya jawab nih Kak. Karena masih banyak pertanyaan nih melalui direct message nih Kak. Aku bacain lagi ya, ada lagi nih. Apakah Universitas Sanata Dharma membantu mahasiswanya untuk studi lanjut seperti S2? Baik, kalau untuk melanjutkan studi S2 itu maksudnya mungkin pertanyaannya lebih spesifik lagi. Kalau misalnya untuk tentang surat rekomendasi nanti bakal dibantu kok, untuk rekomendasinya nanti bakal dapat dari kaprodi masing-masing gitu. Tapi kalau untuk yang membantu dalam hal apa dulu gitu. Kalau untuk surat rekomendasi pasti dibantu oleh kaprodi masing-masing gitu, Kak. Oke, baik. Baik. Berarti bagi peserta yang tadi bertanya mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya pertanyaannya ya Kak, untuk dibantu seperti apa gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya nih ada yang bertanya nih, apakah mahasiswa Universitas Sanata Dharma itu bisa eh, nyambi atau bisa melakukan part-time kerja gitu Kak? Oke, terima kasih buat penanya. Kalau misalnya part-time nih, kayaknya Kak Agatha sama Kak Jalu sudah part-time juga nih teman-teman. Kami berdua nyambi kuliah sambil bekerja. Itu bisa banget kok teman-teman di Sanata Dharma. Tapi pinter-pinternya teman-teman ya untuk membagi waktu. Dari misalnya teman-teman di waktu KRS atau saat jadwal part-time, teman-teman harus diperhatikan biar teman-teman selama part-time juga tidak mengganggu di studi atau perkuliahan. Atau teman-teman pingin bekerja di Sanata Dharma juga ada beberapa kayak asdos, kayak gitu juga ditawarkan di Sanata Dharma seperti itu. Oke, dan lalu untuk pendaftaran tadi kan Kak Jalu dan Kak Agatha ini sudah istilahnya bekerja juga di Universitas Sanata Dharma. Itu pendaftarannya gimana ya Kak? Ada syarat-syaratnya kah atau gimana? Kalau pendaftarannya sendiri itu tentu ada persyaratannya. Nanti langsung aja dikepoin Instagram kami di IG. Itu ada USD_official. Situ sudah banyak banget informasi mengenai beberapa hal. Misalnya teman-teman pingin daftar nih kayak Kak Jalu sama Kak Agatha sebagai staf humas dan promosi, itu sudah ada di website maupun Instagramnya. Begitu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Agatha atas jawabannya. Nah, masih ada waktu lagi nih teman-teman. Ayo bagi teman-teman siswa Loyola atau siswa Gonzaga atau juga orang tua nih, jika masih mencarikan studi untuk anaknya, bisa langsung bertanya nih melalui kolom chat di everyone ya teman-teman. Jangan di direct message biar peserta yang lainnya juga tahu gitu. Nah, aku masih ada pertanyaan nih Kak.
tadi kan sudah disinggung mengenai kos-kosan atau kontrakan gitu ya Kak. Nah kira-kira itu berapaan ya Kak biaya hidupnya gitu per bulannya biar buat siswa-siswa dan juga orang tua tuh bisa mendapatkan bayangan gitu Kak. Mungkin kalau misalnya tentang biaya, kita tanya langsung aja nih sama Kak Jalu, karena Kak Jalu merantau, sedangkan Kak Agatha rumah sendiri. Untuk Kak Jalu dipersilahkan ya. Oke, baik Kak Agatha. Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk biaya hidupnya makan dan kos-kosan, kalau untuk kos-kosan saya sebulan itu 500.000 dan sedangkan untuk biaya makan, transportasi dan lain-lainnya itu kurang lebih dari rentang 1.500.000 sampai 2 juta Kak, gitu. Begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalu dan Kak Agatha. Lalu untuk selanjutnya nih, tadi kan ada banyak sekali fakultas dan juga program studi yang ada di Universitas Sanata Dharma. Nah, kira-kira itu jurusan paling favorit di Universitas Sanata Dharma itu apa ya Kak? Dan juga kenapa bisa menjadi favorit di sana, gitu Kak? Oke, mungkin Kak Agatha bantu jawab ya. Kalau misalnya ditanya favorit, pasti aku mau jawabnya semua program studi di Sanata Dharma favorit ya teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa program studi yang memiliki peminat banyak, itu seperti PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru mengenal dengan PBI, salah satu program studi yang unggul di Sanata Dharma. Lalu ada program studi psikologi, lalu program studi farmasi. Lalu tahun kemarin itu peminat terbanyak itu ada di manajemen. Tapi balik lagi teman-teman, semua program studi yang ada di Sanata Dharma ini cukup baik, cukup unggul dan favorit semua. Lalu kenapa sih program-program studi tersebut memiliki banyak peminat? Mungkin mahasiswanya atau calon mahasiswanya berpikir tentang prospek kerja ya. Salah satu prospek kerja di psikologi, farmasi, informatika, atau manajemen mungkin saat ini sedang dicari seperti itu oleh beberapa perusahaan. Dan beberapa perusahaan yang bekerja sama oleh Sanata Dharma sendiri itu membutuhkan di beberapa program studi tersebut seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Agatha atas jawabannya. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Untuk mengikuti program internasional seperti summer program, student exchange, dan lainnya itu tadi, itu nanti harus melakukan pendaftaran ulang saat sudah menjadi mahasiswa ongoing, atau harus sudah mendaftar dari saat awal mendaftar ke universitas, Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya program studi itu ongoing saat semester 3, nanti ada beberapa persyaratan seperti minimal IPK 3 dan beberapa persyaratan lainnya seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung cus gitu kan. Kalau misalnya sudah di Sanata Dharma, udah semester 3, mau mempersiapkan di program internasional, bisa langsung ke website kita. Di situ sudah banyak sekali informasi terkait tentang program studi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Lalu ini ada selanjutnya. Kalau jurusan farmasi bisa mendaftar melalui raport nggak ya, Kak? Pakai nilai raport begitu bisa tidak ya, Kak? Iya, untuk program farmasi atau semua program studi yang ada di Sanata Dharma, teman-teman, itu membuka semua jalur. Kita ada 3 jalur, tes, terus ada raport sama prestasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mendaftarkan beberapa program studi, itu 3 jalur tersebut dipersilahkan untuk mendaftar. Oke, baik. Jadi tadi ada 3 jalur ya teman-teman. Yang pertama itu jalur tes, lalu jalur prestasi juga ada, gitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, tadi kan ada program internasional khusus untuk Universitas Yesuit ya Kak, di Asia Pasifik. Nah, itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Dan juga ada seleksinya nggak Kak? Oke, untuk SLP sendiri, ya benar hanya diikuti atau bisa diikuti oleh Universitas Yesuit yang ada di Asia Pasifik. Terus kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya itu KKN teman-teman. Jadi kita KKN itu memilih, misalnya kalau misalnya di Indonesia hanya ada di USD, kalau di Korea itu ada Sogang University, atau di Jepang ada Sophia University, atau ada di Taiwan serta Filipina. Tergantung host pada tahun tersebut atau pada tahun SLP ini diselenggarakan. Dan ini
ber-SKS teman-teman, dan masa tempuhnya itu 2 minggu, seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi semuanya akan dibiayai oleh Universitas Sanata Dharma ya, Kak? Ada beberapa, mungkin kalau misalnya program studinya atau beberapa studinya mungkin dibayarin oleh Sanata Dharma, tapi teman-teman harus punya nih celengan uang, mungkin teman-teman mau cari-cari oleh-oleh buat keluarganya di Yogyakarta atau di Indonesia sendiri. Oke, baik. Lalu tadi kan ada universitas dari Korea, Jepang, dan lainnya. Apakah itu harus menguasai bahasa lokal sana atau hanya bahasa Inggris saja, Kak? Kalau bahasa lokal sana tidak, tapi kalau misalnya bahasa Inggris iya, karena waktu kita mendaftar di program internasional ini ada beberapa syarat seperti TOEFL, seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi menyambung, tadi Mas Ino mungkin tanya tentang biaya, itu tiket pesawat, visa itu tetap dibayarin oleh program tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Apakah Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan lembaga lain untuk peluang pekerjaan setelah nanti lulus kuliah, Kak? Nah, untuk lowongan pekerjaan sendiri, nanti bakalan ada informasinya tersendiri nih dari Biro Karir dan alumni dari Sanata Dharma, Kak. Oke, Jadi baik. semuanya bisa bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma gitu. Jadi Oke, baik. ada kalau untuk kerjasama. Oke, terima kasih Kak Jalu dan Kak Agatha. Eh, Baik. Bagi teman-teman lain nih yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung tanya nih, masih ada cukup banyak waktu nih teman-teman. Mungkin bagi para peserta siswa-siswi dari Loyola, Gonzaga, orang tua dapat langsung bertanya di kolom chat melalui everyone ya teman-teman. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak, kan sekarang ini lagi masa pandemi ya, masih PPKM ya Kak. Lalu untuk kuliah daring di Sanata Dharma itu bagaimana ya Kak? Kalau untuk kuliah daringnya, ya benar banget karena mendukung nih program pemerintah supaya corona ini nggak ada lagi di Indonesia, mungkin seperti itu. Jadi Sanata Dharma ini ada program online. Jadi kita ada suatu LMS, itu sistem di mana kita nanti bisa mengumpulkan tugas, lalu dari dosen sendiri memberikan materi berupa misalnya video, lalu ada beberapa jurnal, mungkin ada kuis juga yang bisa teman-teman eh, akses di situ. Jadi dari dosen serta mahasiswanya itu nanti saling terhubung di Belajar USD atau LMS-nya sendiri. Atau bahkan beberapa dosen, mungkin dosennya Kak Jalu mungkin juga sama ya, memanfaatkan kayak video pembelajaran secara gerak gitu. Jadi dosennya itu kayak ngevideo lalu menguploadnya di YouTube. Jadi kita mahasiswa dan mahasiswinya bisa mengakses. Dan setelah itu nanti mungkin ada pendalaman materi dalam bentuk kuis, tapi jangan jangan langsung deg-degan nih teman-teman. Aduh, kuis setiap matkul gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman. Bahwa di kuis tersebut asik kok teman-teman, nanti ada permainannya gitu, Kak Ino. Oh ya Kak Ino, mohon maaf tadi mungkin ada teman yang bertanya tentang Fakultas Teologi. Itu sudah kami tuliskan di bagian room chat. Mungkin tadi teman-teman yang udah tanya tentang Fakultas Teologi bisa langsung lihat ke room chat kami ya untuk beberapa informasi terkait fakultas tersebut. Oke, baik. Terima kasih eh, Kak Jalu dan Kak Agatha. Jadi ini masih ada satu lagi nih Kak, ternyata nih Kak. Bentar. Berarti untuk yang program internasional itu seperti tiket pesawat, visa, dan lain-lain akan dibiayai oleh programnya langsung ya Kak. Dan seandainya ada yang perlu dibayar secara pribadi itu apa saja ya Kak? Biar nanti kita tuh juga mendapatkan gambarannya gitu Kak. Oke, kalau biaya pribadi sendiri itu yang tadi saya jelaskan di awal. Kalau misalnya tiket pesawat, kalau misalnya beberapa keperluan teman-teman saat di negara tersebut, mungkin teman-teman bisa eh, memerlukan biaya sendiri. Tapi kalau biaya transportasi itu juga sendiri, mohon maaf, biaya transportasi sendiri. Lalu tapi beberapa program yang langsung di sana itu dibiayai oleh beberapa program tersebut. Oke, baik Kak. Lalu ini ada lagi ternyata Kak. Ternyata masih banyak banget nih Kak.
Nah, ini mengenai lulusan Universitas Sanata Dharma ini, Kak, apakah tergolong mudah untuk mendapatkan tawaran pekerjaan, Kak? Dan bagaimana sejauh ini presentasi alumni Sanata Dharma diterima kerja di perusahaan nasional maupun internasional? Baik, untuk ini ya lulusannya itu mudah Kak untuk diterima pekerjaan karena tadi yang seperti saya bilang sebelumnya karena kita ada biro layanan untuk karir dan alumni, nanti kita bakal menginformasikan beberapa info lowongan kerja serta kan kita juga kerjasama dengan perusahaan lain, nanti bisa dari situ untuk mendapatkan pekerjaannya Kak. Tuh. Masa Oh, tunggunya maksimal ini ada 3 bulan Kak. oke, baik gitu ya, Kak. Terima kasih kalau begitu Kak Jalu dan Kak Agatha. Mohon maaf bagi para peserta yang masih memiliki pertanyaan atau masih kepo nih tentang Universitas Sanata Dharma, dapat bertanya langsung melalui kontak person yang sudah dikirimkan oleh Kak Jalu dan Kak Agatha di kolom chat ya. Tadi sudah dikirimkan melalui WhatsApp Universitas Sanata Dharma atau melalui website, dan juga ada Instagram Universitas Sanata Dharma ya Kak, jadi di USD_official begitu ya Kak. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi satisfaction poll, aku mencoba merangkum jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran untuk tahun ajaran baru nantinya masih belum dibuka teman-teman. Jadi kita masih belum tahu untuk gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Lalu juga bisa di Universitas Sanata Dharma ini bisa melakukan lintas jurusan, tapi untuk jurusan tertentu saja. Untuk farmasi tentu ada persyaratan tersendiri begitu. Lalu mengenai jurusan teologi tadi sudah dikirimkan oleh Kak Jalu dan Kak Agatha melalui kolom chat. Lalu untuk jurusan favorit itu semuanya bisa favorit teman-teman, tergantung dari teman-teman juga sendiri. Nah, lalu untuk program internasional juga tadi memiliki syarat-syaratnya juga. Untuk perjalanannya nanti akan dibiayai oleh Universitas Sanata Dharma. Itu lalu juga tadi kita juga membahas mengenai biaya hidup di sekitar Universitas Sanata Dharma ya Kak. Jadi di Jogja itu tidak mahal-mahal banget kok. Aku juga kebetulan kuliah di Universitas Sanata Dharma dan selama ini pun tidak merasa terlalu mahal juga begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Kak Jalu dan Kak Agatha? Oke, terima kasih Kak Ino. Kami dari Universitas Sanata Dharma mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kolose Loyola yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, Universitas Sanata Dharma, untuk memberikan gambaran nih teman-teman tentang penerimaan serta beberapa gambaran tentang USD sendiri. Mohon maaf jika Kak Agatha dan Kak Jalu ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan semoga siswa dan siswinya serta orang tua dari mahasiswa Kolose Loyola sendiri mampu menentukan pilihan teman-teman, tidak hanya di Sanata Dharma juga, tergantung sama teman-teman memilih passion dan beberapa perguruan tinggi yang terbaik menurut teman-teman. Mungkin Kak